Di sebuah desa kecil di kaki perbukitan, hiduplah seorang anak bernama Adam, berusia 12 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari naik, ia sudah berjalan menyusuri jalan tanah dengan tongkat di tangan, menggiring belasan kambing milik tetangga. Itulah pekerjaannya, penggembala kecil yang upahnya hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk keluarganya. Ayahnya, Pak Saman, bekerja serabutan, kadang jadi buruh tani, kadang bantu di bengkel kecil. Ibunya, Bu Rini, menjual daun pisang di pasar, hasil dari kebun yang tidak seberapa. Mereka berdua tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Membaca saja masih terbata-bata. Tapi keduanya sepakat pada satu hal. Anak mereka tidak boleh hidup sekeras mereka dulu. Namun, hidup seringkali tak semudah doa yang dipanjatkan. Adam ingin sekolah, tapi uang seragam, buku, dan ongkos setiap hari terasa berat. Kadang ia berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke sekolah, memakai sandal yang talinya disambung kawat. Saat istirahat, teman-temannya jajan di kantin. Adam hanya duduk di bawah pohon, meneguk air putih dari botol plastik bekas sambil menatap ke langit. Suatu hari, aku akan pakai toga, bisiknya dalam hati. Setiap sore setelah sekolah, Adam kembali ke ladang. Ia menggiring kambing sampai matahari tenggelam, lalu membantu ibunya menumbuk singkong untuk dijual keesokan paginya. Malamnya, di bawah cahaya lampu minyak, Adam belajar. Buku-bukunya lusuh, tapi matanya penuh semangat. Suatu hari, guru sekolahnya melihat Adam tertidur di kelas, bukan karena malas, tapi karena semalam ia begadang membantu ibunya yang sakit. Guru itu memanggilnya seusai pelajaran. Adam, kamu anak pintar, jangan berhenti sekolah. Ya, ucapnya lembut sambil memberi beberapa buku dan selembar uang kecil. Adam menunduk, menahan air mata. Tahun-tahun berlalu. Adam tumbuh jadi remaja yang tabah. Ia tidak pernah malu jadi penggembala. Justru bangga karena dari situlah ia belajar arti kerja keras dan tanggung jawab. Saat lulus SMP, Adam hampir berhenti sekolah. Ayahnya berkata dengan mata berat, "Nak, mungkin cukup sampai sini dulu. Bapak sudah tak sanggup." Adam hanya diam. Lalu malam itu ia pergi ke surau dan berdoa lama. Beberapa minggu kemudian, takdir membuka jalan. Seorang peternak kambing yang sering dibantunya menawarkan pekerjaan tetap, pagi menggembala, sore boleh sekolah. Gajinya memang kecil, tapi cukup untuk membayar SPP dan sedikit membantu ibunya. Dengan cara itulah Adam melanjutkan sekolahnya. Setiap langkah terasa berat, tapi ia terus berjalan. Ia lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolahnya. Semua guru bangga. Ia diterima di universitas negeri dengan beasiswa. Hari ia berangkat ke kota, ibunya menangis sambil menggenggam tangannya. Sekolah yang tinggi. Nak, jangan lupa dari mana kamu berasal. Bertahun-tahun kemudian, Adam benar-benar mengenakan toga. Saat ia berdiri di atas panggung wisuda, suara tepuk tangan bergema. Setelah bertahan-tahan menuntut ilmu di kota, Adam akhirnya pulang. Ia tidak datang dengan mobil mewah atau pakaian mahal, hanya dengan sepeda motor tua dan tas penuh buku. Tapi dalam dirinya ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ilmu, pengalaman, dan tekad untuk mengubah nasib desanya. Ayahnya kini sudah tua, namun wajahnya berseri saat melihat anaknya pulang mengenakan jaket bertuliskan Sarjana Pendidikan. Bapak enggak nyangka, Nak, yang dulu gembala kambing, sekarang jadi guru.
ucapnya dengan suara bergetar. Adam hanya tersenyum dan mencium tangan orang tuanya. Kalau bukan karena doa bapak dan ibu, saya nggak akan sampai sini. Adam mulai mengajar di SD desa. Gajinya memang tak besar, tapi cukup untuk memperbaiki rumah kecil mereka. Dinding yang dulu terbuat dari anyaman bambu, kini diganti dengan tembok sederhana. Ibunya tak lagi harus berjualan daun pisang setiap hari. Adam membangunkan warung kecil untuknya di depan rumah. Makan 3 kali sehari bukan lagi kemewahan, tapi sudah jadi kebiasaan yang disyukuri. Namun, Adam tak berhenti di situ. Ia melihat desanya masih tertinggal. Anak-anak banyak putus sekolah, sungai penuh sampah, dan banyak remaja yang memilih merantau tanpa bekal pendidikan. Maka ia pun mulai bergerak. Setiap minggu, ia mengajak anak-anak dan warga membersihkan lingkungan. Mereka menanam pohon di tepi jalan, membuat tong sampah bambu, dan mendirikan taman kecil di depan masjid. Ia berkata kepada warga, kebersihan itu bukan hanya soal sampah, tapi cermin dari cara kita menghargai kehidupan. Perlahan, desa itu berubah. Jalan yang dulu berlumpur kini mulai diperkeras karena gotong royong warga. Sungai menjadi jernih kembali. Anak-anak datang ke sekolah dengan semangat baru. Adam pun mendirikan rumah belajar gratis di balai desa, tempat anak-anak belajar membaca, komputer, dan keterampilan dasar tanpa biaya. Bantuan mulai datang dari pemerintah, daerah, dan para dermawan yang mendengar kisah perjuangannya. Di media sosial, Adam tak mau uang itu untuk dirinya. Ia gunakan untuk membeli buku, komputer bekas, dan beasiswa kecil bagi anak-anak kurang mampu. Suatu sore, Adam berkata kepada ayahnya, "Dulu aku cuma ingin sekolah, Pak. Tapi sekarang aku ingin semua anak di desa ini punya kesempatan yang sama." Ayahnya menatap langit, meneteskan air mata. "Bapak bangga padamu, Nak. Dulu Bapak pikir hidup cuma tentang kerja dan makan. Tapi kamu mengajarkan Bapak arti pendidikan. Kini, desa itu dikenal sebagai Desa Cahaya karena perubahan yang dibawa Adam bukan hanya lebih bersih dan rapi, tapi juga penuh harapan. Setiap kali ada anak yang lulus sekolah, Adam selalu mengingatkan, kita boleh berasal dari tanah yang sederhana, tapi mimpi kita boleh setinggi langit. Dan malam-malam di desa itu kini lebih tenang. Suara tawa anak-anak terdengar dari rumah belajar dan di teras rumah tua yang kini kokoh. Bu Rini duduk tersenyum melihat putranya yang dulu penggembala kambing, kini menggembala masa depan desanya. Tahun demi tahun berlalu, desa tempat Adam tinggal kini jauh berbeda dari dulu. Jalanan lebih bersih, anak-anak bersekolah, dan warga saling membantu tanpa pamrih. Rumah belajar yang didirikannya kini menjadi tempat berkumpul setiap sore, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga para orang tua yang ingin belajar membaca Al-Quran. Suatu malam, Adam duduk di teras rumah bersama kedua orang tuanya. Angin berhembus lembut. Aroma tanah basah selepas hujan menyelimuti udara. Ibunya menatap langit penuh bintang sambil berkata pelan, "Andai saja, Pak, kita bisa ke tanah suci, melihat Ka'bah, bersujud di sana." Ayahnya hanya tersenyum. Itu impian banyak orang. "Bu, tapi Bapak sudah bersyukur bisa melihat Adam jadi orang berguna buat desa." Kalimat itu menancap di hati Adam. Ia terdiam lama malam itu. Lalu dalam hati berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau izinkan, aku ingin membalas semua pengorbanan mereka, meski sedikit saja." Sejak hari itu, Adam bekerja lebih keras. Selain mengajar, ia mulai membuka kursus kecil
dan membantu mengelola koperasi desa. Pendapatannya, ia tabung sedikit demi sedikit. Namun, biaya umroh bukan jumlah kecil. Adam tahu sendiri, untuk orang desa sepertinya, itu ibarat mimpi yang terlalu tinggi. Sampai suatu sore, tanpa disangka, seluruh warga desa berkumpul di halaman balai desa. Pak RT berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Warga sekalian, kita tahu siapa Adam. Dulu dia menggembala kambing di sini. Sekarang dia membawa cahaya untuk desa kita. Dan kita tahu, dia ingin sekali memberangkatkan orang tuanya umroh. Jadi kami, warga desa Cahaya, sepakat kita bantu." Tangis Adam pecah. Ia berusaha menahan air mata ketika satu persatu warga datang, memberikan sumbangan seikhlasnya. Ada yang membawa uang receh, ada yang membawa beras, bahkan ada yang menyumbang hasil panen singkong. Tidak banyak, tapi penuh ketulusan. Beberapa bulan kemudian, berkat gotong royong warga dan tambahan bantuan dari lembaga zakat yang mendengar kisah mereka, orang tua Adam akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Hari keberangkatan itu menjadi hari paling bersejarah bagi desa kecil itu. Semua warga mengantar ke terminal, membawa bunga dan doa. Ayah Adam memeluknya erat, menahan tangis. "Nak, dulu kau gembala kambing untuk membantu kami makan. Sekarang kau gembala kebaikan untuk satu desa." Ibu Adam meneteskan air mata, mencium kening anaknya. "Semoga Allah balas setiap langkahmu dengan kebaikan yang lebih besar." Adam hanya menjawab pelan, "Bukan aku, Bu, tapi kita semua. Ini doa dan kerja keras satu desa." Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, desa itu mengantar dua orang tuanya ke Tanah Suci, bukan karena kaya, tapi karena rasa syukur, cinta, dan kebersamaan. Dari jauh, Adam menatap bus yang membawa mereka, lalu menengadah ke langit. "Ya Allah, dulu aku hanya ingin sekolah, tapi Engkau beri lebih dari itu. Engkau izinkan aku melihat mereka tersenyum karenamu." Langit sore menjadi saksi, matahari perlahan tenggelam di balik bukit, dan Adam berdiri di tengah jalan desa yang kini bersinar, bukan karena lampu, tapi karena cahaya kebaikan yang tumbuh dari hati sederhana.